nice to meet you again. Today we are in meeting 10, and now let's see the material of meeting 10. Okay guys, this is the material of meeting 10. Yeah, the title is Couch in the Rust, and the first material is transportation. We will talk about the transportation service. The second is countable and uncountable noun. The third is asking for and giving direction. And the last, of course, exercise and assignment meeting 10. Okay, and now let's see next slide. Okay, look at this text reading. Yeah, this is the transportation service. And in this text reading, we talk about the transportation problems in a big city. Okay, look at the first text. Yeah, the first you have to read the text first. Yeah, I think there are too many cars on the road. All the cars, taxis, and buses make it really dangerous for the bicycles. There is too much traffic. Nah, ini teks pertama yang membahas adalah masalah transportasi yang ada di jalan raya karena terlalu banyak kendaraan sehingga membahayakan untuk para pengendara sepeda dan terlalu banyak kemacetan. Nah, berikutnya masalah yang kedua dari teks ini ya. What about the buses? They are old, slow, and cause too much pollution. I think there should be less pollution in the city. Nah, masalah yang kedua transportasi adalah polusi udara ya. Karena terlalu banyak bis yang sudah tua sehingga menyebabkan banyak polusi. Seharusnya polusi di kota harus lebih dikurangi lagi ya. Ini masalah yang kedua dari transportasi. And the last or the third text is there should be fewer cars, but I think that the biggest problem is parking. There just isn't enough parking. Nah, yang ketiga masalahnya adalah tentang tempat parkir yang tidak cukup ya di kota-kota sehingga menyebabkan orang memarkir kendaraannya di sembarang tempat sehingga menyebabkan juga kemacetan. Nah, ini adalah masalah yang dihadapi di transportasi di kota-kota besar. Oke. Nah, di situ ada kata there is ya, ada much, ada many ya, ada beberapa. Nah, sesudah ini kita akan bahas tentang countable and uncountable noun ya, menggunakan mana benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung, dan kita buat kalimat seperti there is a car atau there are cars ya. Oke, now let's we continue. Meet the next slide, countable and uncountable noun. Oke, dari teks reading yang tadi kita sudah baca, ada beberapa kata yang menjelaskan banyak ya. Nah, ini sebelum kita masuk ke kalimat countable dan uncountable, saya akan menjelaskan dulu what is countable noun. Apa sih countable noun itu? Yaitu benda yang dapat dihitung. Contohnya, benda yang dapat dihitung, ya kalian bisa hitung misalnya mobil, bis, meja, buku, ya, kursi, dan banyak lagi benda-benda yang bisa dihitung. Sehingga dalam pembentukan kalimatnya kita bisa meletakkan artikel e dan en di sini ya. Ada contohnya di sini ya. A banana. Nah, e di sini atau en di sini arti bisa sebuah, seekor atau seorang untuk benda yang singular. Singular itu artinya adalah bendanya hanya satu. Bisa kita letakkan e, sebuah atau seekor, seorang ya. Nah, ada lagi an apple. Nah, benda yang dibaca huruf vokal di depannya sebuahnya harus kita pakaikan en. Kalau yang benda di depannya huruf konsonan dibacanya, kita kasih sebuahnya e, ya. A banana, an apple, a car, an elephant, a chair, and an eraser. Nah, ini adalah contoh singular noun untuk countable noun, ya. Benda yang bisa dihitung dalam bentuk tunggal. Nah, yang berikutnya adalah benda yang bentuk plural atau bentuk jamak. Kita bisa menggunakan kata lot of, ya, many, or few. Jadi kita bisa menggunakan kata lot of artinya banyak, many juga sama-sama banyak ya. Cuman untuk lot of bisa dipakai untuk countable dan uncountable noun. Kalau many hanya dipakai untuk benda yang dapat dihitung. Contohnya di sini, lot of bananas. Karena bendanya bisa dihitung, jadi kalau kamu menyatakan banyak pisang, banananya harus kalian tambahkan s. Jadinya lot of bananas. Many cars, few chairs. Ya, itu contohnya. Nah, kita lihat contoh kalimat di bawahnya ya. There are a lot of cars on the road. Ada banyak mobil di jalan. Lihat carsnya dikasih S kan karena banyak dan mobil itu bisa dihitung. Sehingga kita letakkan S sesudah car-nya.
Oke, kalau misalnya tadi yang singular hanya ada satu, ada contohnya juga di situ, there is a car in front of my bank. Ya, misalnya ada sebuah mobil di depan bank, seperti itu. Cuma satu pakein there is. Kalau banyak kalian pakein there are, karena bisa dihitung bendanya. Oke, selanjutnya for uncountable noun. Next slide. Oke, next is uncountable noun. Selanjutnya adalah uncountable noun, yang artinya adalah benda yang tidak dapat dihitung. Biasanya berupa bentuk gas, berupa bentuk cair, atau kelompok kata, kelompok benda. Contohnya kita pakai di sini yang nggak bisa dihitung, ya. Air itu nggak bisa dihitung, ya. Udara nggak bisa dihitung, minyak nggak bisa dihitung. Tapi kalau airnya diletakkan di wadah, wadahnya yang bisa kita hitung. Itu membedakannya, ya. Banyak polusi itu juga tidak bisa dihitung. Jadi pakainya adalah ada banyak polusi di kota besar. There is much pollution, pakai banyaknya, bukan pakai many, karena polusi nggak bisa dihitung. Kalau kita pakai banyaknya many atau many, harus benda yang bisa dihitung. Ini kan polusi misalnya kalimatnya. Ada banyak polusi di kota, berarti there is much pollution in the city. Jadi nggak boleh pakai many pollution, karena polusi benda yang tidak bisa dihitung, ya. Ataupun berupa padanan kelompok kata, ya. Contohnya di sini, nah, kamu nggak boleh kasih atau en juga. Sebuah polusi, ya, sebuah air, nggak bisa. Kecuali kamu kasih air dalam gelas, berarti a glass of water jadinya, boleh dikasih Tapi kalau tanpa wadah, cuma air aja, water, salah, nggak boleh dikasih atau en. Artinya itu sebuah jadinya, kan? Jadi kalian harus ingat dulu bendanya apa, benda yang bisa dihitung atau tidak bisa dihitung. Nah, selanjutnya penggunaan banyaknya, di sini pakainya much untuk banyaknya, lot of juga boleh untuk uncountable, ya. Berikutnya kalau sedikit kita boleh pakai little atau bit of, ya. Nah, contoh di sini kita pakai banyak air, much water. Banyak polusi, much pollution. Sedikit gula, little sugar, atau less sugar, sedikit dikurangi, ya. Nah, ada juga di sini contohnya there is much pollution in the big city. Oh ya, satu lagi yang perlu kalian ingat. Untuk money, uang, benda uang, yang kalian harus menggunakan, dimasukkan ke dalam kelompok uncountable. Karena uang tidak bisa dihitung. Yang bisa dihitung adalah nilai uangnya. Kalau misal satu tumpuk uang kita nggak tahu nilainya, kan kita tidak tahu itu pecahan berapa. Sehingga uang itu dalam benda dimasukkan ke dalam uncountable noun, tidak bisa dihitung. Contohnya, banyak uang, much money yang betul, bukan many money, karena uang tidak bisa dihitung. Yang bisa dihitung adalah currency-nya, nilai mata uangnya, 1.000, 2.000, 3.000, itu bisa kita hitung. Oke, clear enough? And now, let's continue. Oke, this is the next slide, ya. Asking for and giving direction, yaitu asking itu artinya bertanya, giving memberi tahu, direction artinya arah. Jadi kita karena kita temanya hari ini adalah transportation, jadi kita mau juga bahas tentang menanyakan cara atau menanyakan tempat, dan juga menjelaskan bagaimana sampai ke tempat tersebut dengan temanya ini, ya, asking for and giving direction. Yang pertama, kalau kamu someday you are in abroad and you lost, ya, kamu tersesat, kamu menanyakan alamat dong, bagaimana saya sampai ke sini, ya. Contohnya ini kamu kata-kata yang bisa kalian pakai untuk asking for direction, untuk menanyakan petunjuk arah. Direction itu artinya petunjuk arah, ya. How do I get to bla bla bla? Bagaimana saya sampai ke mana? Misalnya, how do I get to the bank, for example. And then, how can I get to the mall? Atau how can I get to the airport? Bisa juga seperti itu. Atau, can you tell me the way to bla bla bla? Atau juga where is? Memang simpelnya kebanyakan orang kalau menanyakan arah cukup dengan where is the bank, where is the market, where is the airport, seperti itu, ya, untuk cara askingnya. Nah, sekarang yang berikutnya, di sampingnya kalian bisa lihat giving directionnya, yaitu memberikan petunjuk arahnya. Kalian bisa menggunakan kata-kata berikut. Contohnya, go straight on, jalan lurus, ya. Turn left, belok kiri. Turn right, belok kanan. Go along, atau go up, atau go down, atau go up the street, seperti itu.
Ada juga take the first, ambil belokan pertama atau ambil belokan kedua, sebelah kanan, sebelah kiri ya. Itu contoh memberikan arah. Selain itu kalian juga harus tahu keterangan apa aja yang dipakai selain yang tadi. Di sini ada opposite. Opposite artinya di seberang. Near di dekat. Next to di samping. Between di antara. At the end of di akhir. On, at, around, the corner. Ini adalah keterangan. Misalnya kalian boleh pakai on bla 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 street bisa ya. Atau kalian bisa juga at school bisa juga kalian pakai ya. Around the corner di sekitar pojokan. Ada lagi behind. Behind di belakang. And in front of atau dibacanya in front of kalau digabung. Itu artinya di depan. Ini cara memberikan petunjuk arah. Di mana bank? Bank di samping perpustakaan dan kantor pos misalnya. Bank is di antara, between. Berarti kalau banknya di tengah-tengah, kalian pakaiin kata-kata between. Kalau di samping, tinggal kalian kasih next to, ya. Atau beside juga boleh. Oke, bedanya next to ada jarak dia di sampingnya. Kalau beside itu nempel. Oke, ada lagi, ya, among. Among artinya adalah di antara banyak. Kalau between kan tadi di antara dua yang mengapit. Kalau among itu di antara banyak yang mengelilingi. Seperti itu. Oke, next. Oke, this is the symbol. Ini adalah simbol lalu lintas yang kalian juga harus tahu. Ya, ada di situ contohnya ya. Take the second turning on the left. Atau cross the street. Go round. Nah, ini ada berapa simbol lalu lintas yang kalian bisa baca sendiri ya. Oke, and next, the last slide, let's see. Okay guys, this is the last slide of meeting 10. As usual, you have to answer all questions in meeting 10. And please make a conversation asking and giving direction. Ya, jadi selain kalian jawab semua soal yang ada di pertemuan 10, kalian juga tolong buat percakapan menanyakan petunjuk arah. Ya, buat percakapan antara siapa dan siapa, menanyakan tempat mau kemana, bebas ya, menggunakan tadi kata-kata yang tadi saya sudah jelaskan, asking for direction sama giving direction ya, sama cara menjelaskan posisi tadi ya. And then as usual you have to send your answer in Google Drive link to LSMU BSI, and also you have to share in our WA group ya, in WhatsApp group. Okay, if you have any question, please ask me. Thank you for your attention and see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.